Selamat siang sahabat RSMH, kembali lagi di podcast RSMH. Siang ini kita ditemani oleh bintang tamu kita, Ibu yang cantik, Ibu Maya Ija, SST MPH Ardi, Kepala Instalasi Gizi RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Pada penasaran kan mendengar kisah dari Ibu Maya Ija? Kita langsung saja sapa ibunya yuk. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ibu biasanya kalau di instalasi gizi kesibukannya gimana sih Bu? Kalau di instalasi gizi kita akan mengatur makanan untuk pasien dan petugas. Berarti memang untuk rumah sakit ini sendiri Ibu yang mengawasi dan memastikan bahwa semua pegawai dan juga pasien makan seperti itu ya Bu ya? Ya, diharapkan terjamin ya. Jadi saya dibantu juga oleh penanggung jawab ya, ada 3 orang dan jumlah karyawan kita ada sekitar semuanya 150 orang. Lumayan ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri sudah berapa lama ya Bu untuk menjabat sebagai kepala instalasi? Sejak tahun 2017. 2017 ya Bu ya, sudah cukup lama. Namun apakah awalnya langsung jadi kepala instalasi? Oh Ibu? Tidak, kita diawali dulu ya, mulai dari pertama honor dulu di rumah sakit ya, kemudian diangkat menjadi CPNS, kemudian PNS, kemudian kita ada kesempatan melanjutkan kuliah ke Akademi Gizi Jakarta, kemudian mengabdi kembali, kemudian kita melanjutkan lagi ke ke Malang ya, ke Unbrau, kemudian mengabdi kembali dan terakhir selesai di UGM Yogyakarta ya, dan itu tahun 2014 dimulai dari koordinator penyelenggaraan makanan. Kemudian baru tahun 2017 menjabat sebagai kepala instalasi sampai gizi. dengan saat ini ya Sampai Bu ya. saat ini. Sahabat RSMH, kita sudah mendengarkan perjalanan dari Ibu Maya Ija mulai dari pegawai honor hingga diangkat menjadi seorang kepala instalasi. Pada penasaran nggak sih gimana masa kecil Ibu Maya Ija sendiri? Kita langsung tanya-tanya aja yuk. Ibu gimana masa kecilnya? Ibu dulu lahirnya di mana? Pendidikannya yang ditempuh di mana? Seperti itu boleh diceritain ya Bu? Ya, kalau masa kecil saya dari 7 bersaudara, anak bungsu ya. Jadi kebetulan ayah saya itu bekerja di Pertamina, yang dia juga memang menganut paham terkait dengan disiplin. Jadi kami memang dididik bagaimana caranya, pertama adalah disiplin dan kejujuran. Dan yang itu yang pondasi yang harus dipegang mulai dari bekerja. Dan yang saya ingat sekali itu adalah ketika memilih bekerja di rumah sakit. Jadi mendapatkan gambaran dari ayah saya, yaitu kerja di rumah sakit itu punya risiko, yaitu akan bekerja di hari libur, akan bekerja ada dinas sore, ada shiftnya, dan kemudian akan juga bekerja dinas di hari lebaran. Dan ketika konsekuensi itu sudah bisa dipahami, maka jangan melepaskan dari komitmen. Itu pesan dari ayah. Berarti memang dari orang tua Ibu sendiri sudah menanamkan nilai-nilai sehingga apa yang Ibu capai saat ini memang adalah didikan dari rumah, seperti itu ya Bu ya? Iya. Kemudian juga Ibu dulunya tuh kuliahnya itu memang atas keinginan sendiri, apakah memang Ibu memang senang berhubungan dengan pasien-pasien atau mungkin mengurusin dietetik seperti yang Ibu kerjakan di rumah sakit? Ya, karena kita dulu tuh sebenarnya karena hidup ini kan kita harus belajar ya. Jadi belajar itu bagaimana caranya kita harus update. Saya awalnya memang dari D1 Gizi, bukan langsung dari Akademi Gizi. Jadi D1 Gizi, SPAG Palembang, kemudian meniti karir, melanjutkan lagi. Jadi ada tawaran dari ahli gizi dulu kan ya. Kemudian saya bertanya kemana kalau saya mau melanjutkan lagi. Ada di Jakarta. Nah, di Palembang waktu itu kan belum ada ya. Kemudian saya mencoba ikut tes dan alhamdulillah lulus. Kemudian lanjut sampai dengan sana. Kenapa? Karena kita di rumah sakit ini RSMH ini merupakan rumah sakit umum ya, yang kita pikirkan adalah banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait penyakit untuk pasien. Jadi kita juga harus update ilmu. Sangat menginspirasi ya teman-teman semuanya. Ibu kalau boleh tahu, Ibu sudah bergabung di RSMH sekitar 35 tahun ya Bu ya.
Ibu boleh berbagi pengalaman-pengalaman menarik ataupun mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan, boleh juga Ibu dibagi untuk sebagai kenangan mungkin, seperti itu Ibu. Kalau kita mulai dari awal ya, awal pertama bekerja, itu yang kita rasakan itu adalah suka dan duka. Tetapi ketika kita merasakan suka, kita bukan berarti kita melepaskan duka. Duka itu yang kita mungkin kita ada, bagaimana kita masih baru kena tegur sama senior kita, itu tidak ada masalah. Karena yang paling penting kita ini hidup adalah memperbaiki diri. Mungkin dari teguran itu kita tahu, oh ini salah kita di sini dan kita harus perbaiki. Dan justru dengan motivasi seperti itu kita bisa membuktikan bahwa kita harus lebih baik dari apa yang sudah dibayangkan. Nah, untuk mencapai ketika kita suka ya kita juga jangan lupa sama Tuhan ya, pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus selalu bersyukur dalam situasi apapun. Dan ketika kita bekerja juga jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, bagaimana caranya kita harus mencari solusi. Bukan kita dengan mengeluh dan menyalahkan orang lain, tapi kita selalu mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari cerita yang Ibu sampaikan, Ibu dulunya seorang junior. Apakah Ibu pernah mendapatkan perlakuan mungkin yang tidak sesuai dengan harapan, namun Ibu bisa tetap bangkit dan hingga menjadi seorang pimpinan saat ini? Gimana Ibu? Ya, kalau kita bekerja pasti kita akan merasakan ya bagaimana kita ketika kita junior, ketika kita senior, dan ketika kita junior kita harus bisa menghargai orang yang lebih tua dari kita. Kemudian ketika kita sudah mencapai pendidikan kita, kita juga tetap harus menghargai orang yang di bawah kita. Ya, dari jenis pendidikan, karena itu yang nomor satu. Jadi tidak ada, yang paling penting itu bagi saya adalah persahabatan. Persahabatan itu tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat juga jenjang pendidikan, tetapi dia adalah persahabatan itu tidak ada batas ya untuk melakukannya. Nah, itu yang saya masih teringat di instalasi gizi ini, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah teman. Ya, ketika dia punya masalah dan berbicara dengan saya, dan saya harus mempunyai solusi untuk dia. Itulah gunanya teman. Ketika teman itu mendapatkan kesusahan, bukan kita lari dari dia, tetapi kita bagaimana caranya mengajak dia untuk bangkit. Dan kita merasakan bahwa kalau bisa kita suksesnya beriringan, seperti itu. Teman-teman RSMH, kita sudah mendengarkan kisah dari Bu Mai bahwa dalam meniti karir mulai dari honorer sampai menjadi kepala instalasi tentu banyak sekali siklus kehidupan yang dijalani oleh Ibu ya, dari up and down, kemudian dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Baiklah teman-teman, kita mau bertanya nih seputar keluarga, kesibukan bersama keluarga di hari libur, kesibukannya seperti apa Ibu? Kalau di dalam keluarga itu yang paling senang kita itu pertama adalah makan ya. Jadi kita itu bagaimana kita tahu ya, masakan itu pertama di rumah. Ketika kita ingin tahu bagaimana masakan yang kita juga akan jual nantinya ya, karena kita di sini kan di instalasi gizi juga kan ada yang namanya itu catering Gisela kan ya. Nah, jadi kita juga harus punya pembanding mulai dari kita menelusuri dulu bagaimana kalau di rumah makan ini bagaimana. Kemudian kita bawa ke tempat kerja yang baik-baiknya. Nah, jadi anak itu dia akan merasakan bahwa oh ini komentarnya, ini kalau masakan mie goreng yang enak tuh yang ini. Dan kita bawa ke tempat kerja, kita cari. Kenapa kita tidak bisa bersaing dengan seperti di rumah makan tersebut. Nah, kemudian kalau untuk kita ada jeda hari libur, itu kita mengajak keluarga tuh untuk traveling. Walaupun kecil-kecilan ya, yang penting ada keseimbangan ya. Entah itu kita hanya bernyanyi di dengan internal ya, maksudnya itu bukan bernyanyi untuk karaokean untuk keluarga, baik itu entah di rumah, baik itu keluarga dengan saudara atau keluarga yang lain seperti itu. Atau kadang-kadang kita dengan mengajak itu rombongan ini karyawan gizi di suatu tempat kita untuk refreshing. Nah, itu jadi keluarga itu memang nomor satu, tetapi pekerjaan juga nomor satu. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga.
Sahabat RSMH, kita sudah mendengarkan pesan dari Bu Maya bahwa bekerja boleh memiliki kualitas yang tinggi, namun jangan lupa seimbangkan dengan orang-orang terdekat kita seperti keluarga, sahabat-sahabat kita. Jadi sahabat-sahabat RSMH di tengah kesibukannya juga jangan lupa ya untuk healing bersama dengan saudara dan keluarganya ya. Teman-teman semua, kita sudah mendengarkan ya kisah menarik dari cerita keluarga di mana Ibu Maya sendiri juga ternyata sambil menikmati kuliner di Palembang sambil melihat review-review yang akan dibawa untuk pengembangan instalasi gizi. Sangat keren sekali teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman kita penasaran nih gimana nih impian Ibu yang mungkin Ibu belum capai sampai saat ini? Keinginan kita ya sama ya, ingin memajukan instalasi gizi. Kalau sekarang kita sudah punya catering Gisela, tetapi kita mengharapkan sekali impian ke depan adalah semua pasien yang memiliki keluarga yang berada di rawat inap, kemudian yang di poli rawat jalan sekalipun ya, itu mereka bisa order makanan dari instalasi gizi. Karena apa? Mereka jauh-jauh dia mau datang ke rumah sakit ya. Di instalasi gizi kita sudah tidak menggunakan seperti yang di tempat lain, artinya kita memang sudah bebas, tidak ada bahan makanan tambahan, minyak pun kita sudah hanya 2 kali pakai, sudah itu kita sudah langsung buang. Kemudian juga kita juga dalam pemakaian bumbunya itu semuanya ori semua ya. Jadi kita mengharapkan harapan dari keluarga pasien itu untuk berobat ke RSMH itu memang sesuai, dan apalagi kita sekarang ini sudah menjalani sertifikat halal MUI ya, sudah hampir 2 tahun lebih ya. Jadi itu sesuatu yang benar-benar keluarga pasien itu merasa mereka bersyukur, mereka juga merasa tenang dan nyaman, kenyamanan mereka. Ibu Maya sendiri ternyata dengan kondisi yang seperti ini, pencapaian yang sudah didapatkan, ternyata masih ada impian-impian yang masih harus dikejar. Kemudian Ibu kalau boleh tahu nih Bu, untuk semua pencapaian yang telah Ibu capai saat ini, siapa sih orang yang dibaliknya? Ada nggak role model Ibu yang mungkin bisa menginspirasi sahabat-sahabat RSMH di sini? Kalau kita di sini untuk banyak ya, kalau untuk leader-leader yang ada di RSMH, kalau kita mau sukses itu memang pertama kita memang harus belajar dan jangan takut dengan kritikan, itu dulu ya. Ketika kita mendapat kritikan, kita harus bangkit dan langsung kita harus perbaiki. Bukan kita mengeluh dan menyalahkan, tapi kita terima dengan lapang dada. Itu satu. Kemudian saya juga dibantu dengan PJ, 3 PJ ya. Ada Ibu Jumiati, ada Bu Wijima, dan ada Ibu Rosita. Nah, ketiganya itu adalah satu persepsi. Jadi satu kata dengan kepala instalasi gizi. Supaya apa? Supaya kita ke bawahnya juga bisa menjadi satu persepsi semua. Jadi kalau seandainya kita sudah satu persepsi semua, maka kita memudahkan kita untuk menggapai semua apa yang kita diinginkan oleh rumah sakit. Ibu, gimana kalau untuk program-program kerja yang sudah dicapai di masa jabatan Ibu boleh ceritakan mungkin untuk menjadi gambaran dan semangat untuk para sahabat RSMH. Ya, kalau program kerja ya kita kemarin itu kita sudah melakukan untuk salah satunya adalah catering Gisela ya. Catering Gisela ini yang kita sudah banyak ya sekarang ini, walaupun bulan puasa pun kita sudah masih tetap menjalankan orang membeli. Jadi apalagi hari biasa, termasuk dia kalau ada acara di rumah sakit ya, di diklat atau apapun juga yang ada kegiatan di rumah sakit, itu sudah menggunakan catering Gisela. Saya juga promosikan juga ke luar ya. Jadi ketika kita bertemu sama teman-teman di luar, termasuk mahasiswa yang di luar seperti itu ya, mahasiswa gizi. Jadi semua mahasiswa yang ada yang ke instalasi gizi kita tawarkan. Jadi mereka ciciplah masakan Gisela. Jadi mereka akhirnya untuk keluarga mereka yang dirawat, mereka juga di sana ada catering Gisela seperti itu. Jadi dengan adanya sekarang ini ya di counter-counter perawat juga ya. Kemudian di tempat-tempat pasien juga sudah diletakkan ya promo-promo, dan itu akan memberikan harapan kita itu nanti akan meningkat untuk catering Gisela, sehingga kita juga solusi pasien itu nanti yang keluarganya mau keluar masuk itu sudah bisa teratasi. Karena apa? Mereka sudah tidak pusing lagi, tinggal pencet aplikasinya, kemudian dia
bisa melakukan order ke instalasi gizi. Berarti untuk keluarga pasien mungkin Bu, yang mungkin seperti yang kita ketahui ya, ketika ada keluarga pasien, mereka akan kebingungan mencari makan. Dengan adanya program kinerja yang Ibu rancang, mungkin saat ini yang sedang dikembangkan juga, sudah sangat membantu ya Bu ya untuk pengunjung-pengunjung di sini ya. Ya, dengan bisnis non-tusi ini ya, ini sangat bermanfaat ya bagi masyarakat. Ketika kita secara pribadi saja saya ya, ketika ada teman saya ada dirawat di sana ibu saya katakan siapa yang nunggu, kemudian dijawabnya ada keluarga. Daripada susah-susah, aku bilang untuk mengantarkan makanannya di sini juga sudah ada untuk keluarganya bisa pesan, kemudian mau cuci baju pun sudah ada bisnis non-tusi lagi yaitu laundry. Oh jadi bisa semua ya sudah, iya aku bilang tinggal lagi berkomunikasi di ruangan mana dia dirawat seperti itu. Jadi sudah wah katanya sudah menjadi maju ya RSMH sekarang. Dan itu saya merasa bahagia ketika dia sudah pulang, kemudian dia ceritakan kepada teman-teman yang lain. Dan itu yang saya senang itu karena apa? Promosi yang terbesar itu adalah promosi dari mulut ke mulut, seperti itu. Tentunya dengan program-program yang ada mungkin Ibu sangat mendukung ya Bu ya dengan tujuan-tujuan pelayanan RSMH di mana ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, yang mana dalam hal ini pasien seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan instalasi gizi sendiri sudah terlibat juga dalam meningkatkan kepuasan pelanggan juga ya Bu ya. Ibu kalau mau tahu nih Bu ya, jika ingin berterima kasih di balik dari semua kisah-kisah Ibu yang Ibu sampaikan, dimulai dari Ibu honor, kemudian Ibu melanjutkan D1 dan hingga lanjut S2 ya Bu ya. Jika ingin berterima kasih, Ibu ingin berterima kasih kepada siapa, sosok siapa yang ingin Ibu sampaikan? Yang pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya yang sudah bisa menggerakkan hati orang-orang sekitar saya sehingga saya bisa terbentuk seperti ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada orang tua saya, kemudian saudara-saudara saya, dan juga yang terkhusus adalah teman-teman di instalasi gizi, dan juga teman-teman leader ya yang juga sangat membantu kita, saling membantu. Kita tidak melihat bahwa kita ini di bagian direktorat siapa, tetapi kita adalah satu persepsi adalah kita adalah RSMH. Jadi ada satu yang sakit, maka kita akan merasakan yang sama. Jadi terima kasih juga kepada pramusaji dan juru masak, ahli gizi yang semuanya adalah tidak akan bisa sesuatu itu berhasil tanpa kerjasama dari semuanya. Mungkin sebagai untuk mengakhiri podcast hari ini Ibu ya, mungkin Ibu boleh sampaikan pesan dan pesan untuk mungkin sahabat-sahabat RSMH yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, atau mungkin yang lagi semangatnya lagi down, boleh disampaikan sehingga kita boleh berkobar kembali. Atau mungkin untuk kaula-kaula muda ya yang mungkin semangatnya itu masih kurang berapi-api, mungkin boleh disampaikan Ibu. Ya, untuk meningkatkan motivasi itu pertama dari diri sendiri ya. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita harus disiplin dulu. Dari diri sendiri itu harus disiplin. Kemudian kejujuran harus ditanam ya di dalam hati setiap kita melangkah. Kemudian jangan melihat rumput tetangga. Ya, kita lihatlah dengan kinerja kita. Dan ketika kita ada masalah, kita mengadulah kepada Tuhan kita. Kalau kita beragama Islam, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada saat kita sholat, itulah yang tempat kita yang paling utama memanjatkan doa, kemudian supaya kita dilancarkan semua urusan kita. Dan supaya kita bisa lancar semua, dan kita tetap harus bersyukur. Bersyukur itu dalam suatu situasi apapun. Mau kita dalam situasi senang maupun dalam situasi susah ya, kita harus tetap selalu bersyukur. Ketika kita sudah bersyukur, maka kita akan seirama dengan ikhlas. Itu saja. Sahabat-sahabat RSMH, Ibu Maya sudah menyampaikan ya bahwa ucapan syukur itu adalah salah satu motivasi juga, sehingga kita apa yang kita peroleh, apa yang kita capai saat ini, jangan kita lupakan bahwa itu adalah anugerah ya sahabat-sahabat RSMH. Demikianlah podcast hari ini, kita sudah mendengarkan kisah-kisah yang sangat menginspirasi dari Ibu Maya Ija. Semoga apa yang sudah kita dengarkan menjadi bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai bertemu kembali di podcast RSMH.